warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Para bapak ibu yang terhormat dan juga pemirsa Dara dakwah Ramadan PJNU Kabupaten Sragen, alhamdulillah hari ini saya sowan kepada panjenengan semua untuk mempresentasikan materi terkait dengan memperindah hati di bulan Ramadan. Bapak ibu semuanya, para pemirsa Dara semuanya yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberi kita sebuah modal yang sangat penting, yaitu namanya hati. Ala wahyal walab. Ingat, dia itu adalah hati. Hati itu apa? Hati itu merupakan instrumen yang paling penting bagi kita. Karena apa? Menjadi tolok ukur apakah kita baik atau buruk, itu adalah hati. Dikatakan bahwa idza soluhat, jika hati kita itu baik, maka baik pula semuanya. Sebaliknya, idza fasadat, maka ketika hati kita buruk, tidak baik, maka bisa jadi berimplementasi pada keburukan-keburukan yang lain yang timbul dari kita. Apa saja itu? Dari segi ucapan, dari segi sikap, dari segi attitude, dari segi pemikiran, semuanya itu bersumber dari sebuah instrumen penting ini yang bernama hati. Maka penting bagi kita untuk memperindah hati, apalagi di bulan mulia yaitu bulan Ramadan Karim. Bapak Ibu, pemirsa Dara semuanya, dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun di dalam hati mereka itu ada sakit, ada penyakit. Maka Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang tersebut itu adalah orang kafir dan orang munafik. Kekotoran itu, penyakit itu menempel pada tubuhnya, pada hatinya, sehingga kemudian oleh Allah ditambah lagi kotoran-kotoran yang lain, sehingga wal'iyadzubillah wa matu wa hum kafirun, meninggalnya mereka dalam kondisi kafir. Naudzubillah. Jadi di sini kemudian ayo kita belajar. Kalau namanya hati yang baik mungkin banyak sekali contohnya, tapi kita perlu memetakan apa toh penyakit-penyakit hati sehingga kemudian hati itu menjadi hati yang tidak sehat. Kolbun salim, hati yang sehat itu penting. Jadi kalau ada kolbun hati yang tidak sehat, maka itu kita cari apa aja yang menyebabkan hati kita itu bisa tidak sehat seperti itu. Menurut Imam Al-Ghazali, penyakit hati itu dipetakan menjadi 6. Secara globalnya ada 6. Yang pertama adalah riya. Riya itu masih satu frasa dengan ro'a. Ro'a artinya melihat, memandang. Kalau riya artinya adalah memperlihatkan diri dengan tendensi tertentu, atau istilah simpelnya itu adalah pamer. Nah, maka riya ini keinginan hati untuk orang lain itu agar tahu, saya punya loh, saya bisa loh, saya begini loh. Nah, itu merupakan riya. Beda dengan dengan memperlihatkan tapi tanpa ada tendensi seperti itu. Contohnya misal ada pedagang kemudian membuat story WA, saya punya dagangan ini, silahkan dibeli, maka itu bukan termasuk riya. Jadi riya di sini itu tendensinya itu adalah agar orang lain itu tahu, orang lain itu melihat, oh begitu ya, begitu. Nah, itu merupakan salah satu penyakit hati yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dan pemirsa Dara yang dirahmati oleh Allah, penyakit hati yang kedua menurut Imam Al-Ghazali itu adalah takabur. Kabir itu besar, tapi kalau takabur itu merasa besar. Sehingga kalau orang itu merasa besar, apa yang terjadi? Sombong.
Maka istilah sederhananya dari kata takabur itu adalah sombong. Sombong itu yang bagaimana? Mungkin dia ingin diakui atau divalidasi memiliki hal yang sebetulnya dia inginkan tapi belum punya. Misalkan begini, contoh kecil ya, ada orang besar. Orang besar itu ya orang asli besar, mungkin secara pangkat, secara martabat, secara kualitas, secara keilmuan, atau mungkin secara finansial besar. Tapi kalau orang merasa besar, nah itu berarti dia belum di posisi besar, tapi dia ingin orang lain itu menganggapnya seperti itu. Maka kalau istilahnya Jawa itu biasanya ada penambahan frasa misalkan contoh sugih itu berarti kaya gitu. Tapi kalau semugih, nah itu berarti merasa kaya. Nah, mungkin orang kaya baru OKB merasa bahwa saya ini pencapaiannya sudah seperti ini, jadi pantas kok orang lain itu menganggap saya kaya, sehingga kemudian dia melakukan aksi-aksi yang itu semugih atau ingin diakui menjadi orang yang sugih. Ada lagi contohnya misal pinter itu ya berarti memiliki daya kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kalau keminter, nah itu berarti rasa ingin bagaimana diakui oleh orang lain, divalidasi oleh orang lain bahwa saya ini juga pinter loh, maka kalian itu harus tahu loh, begitu. Nah, maka rasa ini itu juga merupakan takabur. Atau lagi kemudian ayu ya, ayu itu berarti cantik, tapi kalau kemayu begitu ya, itu sudah beda lagi konteksnya. Jadi di sini kita harus menjauhi namanya takabur atau kesombongan. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Dara, yang ketiga menurut Imam Ghazali itu adalah hasad. Hasad ini gabungan dari iri dan dengki. Kalau iri, rasa hati seneng manakala orang lain susah, dan susah sedih manakala orang lain seneng. Jadi kalau ada orang lain, tetangganya, temennya itu dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, dianya itu tiba-tiba rasanya di hati itu kok sengkring, nggak enak gitu. Itu iri ya. Nah, misalkan ada tetangganya bisa bisa beli tanah misalkan dengan sekian, atau bisa berangkat umroh, tiba-tiba dia meriang beli mobil baru misalkan, kemudian tiba-tiba dia meriang, nggak doyan makan, rasa hatinya itu kayak semupel tanpa sebab ya, bisa jadi itu merupakan indikasi dari penyakit hati, yaitu iri. Jadi tiba-tiba nggak seneng gitu aja. Nah, itu iri. Lebih bahaya lagi manakala ketempelan namanya dengki. Dengki ini implementasi, gambaran, aplikasi dari sifat irinya. Misalkan tadi tetangganya beli mobil baru, dianya meriang kan, tiba-tiba nggak doyan makan, tiba-tiba pusing dan sebagainya. Itu masih iri. Lah, dilanjutkan dengan dia punya dzon, punya prasangka, dalam hatinya tuh bilang begini, semoga itu orang karena drivernya belum lincah, mobil barunya nabrak pohon, misalkan begitu. Nah, itu manifestasi dari dengki. Nah, kemudian qadarullah terjadi, misalkan ya, terjadi betulan itu mobilnya itu nabrak pagernya orang misalkan. Tiba-tiba dianya yang tadi kejangkit iri dan dengki itu tiba-tiba seneng denger itunya. Lah, alhamdulillah, tenan, kapok, begitu ya. Nah, itu merupakan dengki, dan itu ada sebetul-betulnya penyakit hati, itu harus kita jauhi. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai terasuki rasa iri, segera alihkan pikiran kita, segera selimur, segera buat kegiatan yang sifatnya itu membalikkan positivisme hati kita. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, penyakit hati yang keempat itu adalah ujub.
Ujub itu masih satu akar kata dengan takjub, ajaib tuh. Nah, misalkan kita jalan-jalan ke Kemuning, ke Margoyoso, terus kita lihat hamparan pohon-pohon karet itu hijauan bagus sekali, tentunya kita akan merasa Masya Allah, Subhanallah, cantik banget ya alamnya begitu. Nah, itu ekspresi takjub. Jadi kalau bahasa Jawa, bahasa kita mengatakan gawo aki gitu. Maka ujub itu adalah apa? Merasa gawo, bangga dengan dirinya. Heran, yang herannya itu menjurus kepada rasa bangga tapi terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi bangga diri. Contohnya, contoh realnya ya. Ini kalau ndak saya yang ngerjakan, ndak beres loh. Ini kalau saya ndak tandang, ndak selesai loh. Ini kalau bukan saya. Jadi ada tepuk dadanya. Atau mungkin ada kibas poninya ya, istilah kerennya ya. Ini kalau nggak saya pasti nggak terjadi ini sukses ini karena saya. Nah, rasa mengakukan itulah itu namanya ujub. Jadi bangga diri ini merupakan penyakit hati, dan mungkin bisa jadi setiap dari kita pernah kok mempunyai rasa tersebut. Maka penting sekali ketika kita memetakan, oh ternyata ini tuh sebuah penyakit loh. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau itu sebuah penyakit? Luka saja kalau di tangan itu harus diobati, dibersihin, diobati. Kalau perlu itu konsul ke dokter bagaimana cara menghilangkan ini. Sama dengan hati kita, kalau sudah kita tahu mapping, oh ini penyakit hati, maka segera kita bersihkan ya dengan beberapa tips yang nanti juga akan kita kaji bersama-sama jika waktunya masih ada. Bapak Ibu, para pemirsa Dara, penyakit hati yang kelima itu adalah ghadab. Ghadab ini sejenis marah. Marah itu boleh, tapi kalau marah nah itu bahaya. Marah itu boleh, tapi kalau pemarah itu tingkatannya sudah berbeda. Jadi kalau marah itu ya memang boleh, wajar, setiap manusia pasti juga pernah merasakan itu. Apalagi ibu-ibu seperti saya juga kalau di rumah anak-anaknya diutus belum manut, tentu yang ekspresi yang keluar dari kita itu kan ekspresi marah, meskipun secara ekspresi tentu berbeda-beda. Ada yang dengan langsung secara fisik, ada yang kemudian dengan kata-kata, ada yang dengan sentuhan-sentuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau pemarah itu beda lagi. Pemarah itu istilah Jawanya tidak bisa disenggol. Jadi kalau sekali senggol labrak, sekali senggol blokir, sekali senggol langsung game over gitu. Jadi biasanya ini terjadi pada orang-orang yang mungkin merasa bahwa saya itu tidak berhak dibeginikan gitu, sehingga kemudian muncul ekspresi marah itu tadi. Jadi nyubit mau, dicubit nggak mau. Kemudian lagi sensitifnya sangat tinggi, perasaan sidik-sidik marah, sidik-sidik tersinggung, dikit-dikit merasa bahwa ini story ini pasti buat saya, ini blokir saja ini dan lain sebagainya. Maka kalau memang belum ada data empiris bahwa itu memang untuk dirinya, tentu kita sebagai muslim menitik beratkan pada rasa husnudzon. Tapi kadang ada juga orang yang ini pasti begini, ini pasti begini, padahal itu berdasarkan atas analisa dirinya saja begitu nggih. Jadi kalau ghadab itu artinya pemarah. Pemarah itu emosional, bahkan bisa lebih tinggi lagi temperamen. Jadi dia tidak bisa mengontrol diri sehingga kemudian dia meluapkannya dengan hal-hal yang sifatnya itu emosi. Padahal namanya marah itu memperkeruh daya nalar positif kita. Maka harus kita setting dengan baik
kelola dengan baik sifat atau suasana hati kita agar tidak menjadi orang yang pemarah atau gotub tadi. Kemudian Bapak Ibu dan pemirsa Dara, yang keenam adalah ghibah. Nah, ghibah ini juga saya termasuk orang yang kadang juga seneng sama ghibah ini ya. Saking lembutnya bisikan setan, maka kadang orang itu tidak sadar kalau dirinya itu sudah ghibah. Apa itu ghibah? Mengunjing, menggosip, membuka bobrok orang, menyebarkan aib orang, menggosok gosip-gosip. Nah, makanya ada istilahnya kan gosip begitu ya, menggosok kabar-kabar yang kita belum tahu kevalitannya. Nah, itu ghibah. Oh, dia begini, oh dia begini, dari satu info, bahkan kemudian dari satu orang A ke B ke C dan lain sebagainya. Maka ghibah ini termasuk dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu sebagai penyakit hati. Karena apa? Karena dia bisa merusak silaturahim, merusak hubungan, merusak komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang ahli hikmah itu mengatakan bahwa jauhi orang yang punya kemampuan, punya skill dalam bergosip. Karena saat kamu bersamanya, dia menggosipkan orang lain. Tapi saat dia dengan orang lain, apa yang dia lakukan? Dia menggosip siapa? Dia menggosip dirimu. Nah, itu salah satu ahli hikmah berkata begitu. Nah, maka biasanya memang namanya ghibah ini ada 1-2 sosok itu yang memang istilah Jawanya itu wasis begitu, pinter, kalau goreng isu itu pinter banget. Maka jauhi orang yang seperti ini ya. Lebih baik kita positifkan diri dengan hal-hal yang lebih positif selain daripada menggunjing. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah pesan kepada kita, menggambarkan betapa menyeramkannya sebuah pergunjingan. Jika ada orang yang menghibah saudaranya, maka dia diibaratkan seperti sedang memakan bangkai temannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa Dara semuanya, 6 penyakit hati ini ayo kita petakan, kita sadari, dan jika sewaktu-waktu salah satu atau salah 2, salah 3 atau dari mereka ini datang hampir ke hati kita, kita sudah punya alarm. Oh, ini penyakit. Setelah itu bagaimana? Jangan sampai kita beri akses masuk untuk ke hati kita, sehingga hati kita kemudian nanti selamat, menjadi hati yang selamat atau qalbun salim, hati yang tidak terindikasi, tidak terjangkit penyakit-penyakit hati, sehingga kemudian apa? Yang keluar dari kita, baik ucapan kita, perbuatan kita, mindset kita, kemudian attitude kita, sikap kita, insight kita, itu semuanya merupakan kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang dikatakan Nabi bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mana mungkin bermanfaat jika dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati. Maka semangat ya, kita perindah hati kita. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan semua, mari kita kelola hati kita, karena hati kita itu berada dalam radar kita sendiri. Ayo dikelola dengan baik. Kalau bisa ditambah dengan perbuatan-perbuatan terpuji, sehingga nanti itu bisa menghiasi hati kita, sehingga hati kita betul-betul menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, dan itulah nanti yang akan berjumpa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.